Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Jokowi ditolak partai besar, bergabung hanya partai kecil, menawarkan tetapi tidak level. Presiden Joko Widodo dalam bulan Oktober masuk purna tugas sebagai presiden. Selanjutnya Presiden Joko Widodo ingin memimpin di salah satu partai politik yang besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mendekati Megawati Soekarno Putri yang merasa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi tidak diterima Megawati Soekarno Putri. Karena Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bersedia menerima Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi, karena sudah dicoret namanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati mencoret nama Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena selain sakit hati, Megawati juga tidak tahu terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, yaitu Megawati mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode selaku wali kota Solo, 1 periode menjabat gubernur DKI, dan 2 periode menjabat presiden, malah mengkhianati Megawati Soekarno Putri menjadikan Gibran Rakabuming serta Presiden Joko Widodo mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Apalagi saingannya calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD yang diusung atau dideklarasikan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang paling sakit hati Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo ketika Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD kalah atau tidak terpilih sebagai calon presiden, dan calon wakil presiden yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang didukung Presiden Joko Widodo. Sampai semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuduh Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri. Sejak saat itu Megawati Soekarno Putri menyatakan Presiden Joko Widodo bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi. Dianggap sudah putus hubungan dan Megawati tidak mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah Presiden Joko Widodo tidak mau diterima Megawati Soekarno Putri, lalu Presiden Joko Widodo mendekati Partai Golkar lewat Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, menyatakan keinginannya menduduki jabatan selaku Ketua Umum Partai Golkar. Jawaban Erlangga Hartarto mengiyakannya. Tetapi para kader senior Partai Golkar seluruh Indonesia tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar, karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar ada diatur untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar minimal pengurus Partai Golkar, padahal Presiden Joko Widodo anggota Partai Golkar saja tidak pernah, apalagi pengurus Partai Golkar. 2 partai politik besar menolak Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umumnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Golkar. Selanjutnya Zulkifli Hasan menawarkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional menggantikan Zulkifli Hasan, tetapi tidak ada yang jawaban
diduga Presiden Joko Widodo tidak level Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga tidak satu visi karena Presiden Joko Widodo sebagai nasionalis, sedangkan Partai Amanat Nasional lebih mengarah keagamaan bukan nasionalis. Sehingga banyak pengamat mengusulkan sudah ditolak dua partai politik besar dan tidak level memimpin partai kecil, maka hanya ada dua kemungkinannya, yaitu membuka partai politik yang baru yang sekaligus sebagai ketua umumnya, hanya saja belum diketahui banyak pendukungnya. Bila melihat Presiden Joko Widodo 2 periode menjawab presiden diduga banyak yang mendukungnya. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo ragu-ragu membuka partai baru, kembali saja ke Solo untuk berkumpul sama anak dan bermain sama cucunya yang disayang. Harapan saya, sebaiknya Presiden Joko Widodo setelah purna tugas sebagai presiden lebih baik kembali ke Solo, bergabung dengan keluarganya, bersatu dengan anaknya, ditambah membesarkan cucunya untuk mengisi waktu dalam menjalani pensiunnya, karena sudah lebih dari cukup pengalaman kerjanya selama 23 tahun mengabdi kepada negara, mulai wali kota Solo 2 periode, 1 periode gubernur DKI, 2 periode menjabat presiden. Presiden Joko Widodo dalam bulan Oktober masuk purna tugas sebagai presiden. Selanjutnya Presiden Joko Widodo ingin memimpin di salah satu partai politik yang besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mendekati Megawati Soekarno Putri yang merasa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi tidak diterima Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bersedia menerima Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi, karena sudah dicoret namanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati mencoret nama Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena selain sakit hati, Megawati juga tidak tahu terima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, yaitu Megawati mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 2 periode selaku wali kota Solo, 1 periode menjabat gubernur DKI, dan 2 periode menjabat presiden, malah mengkhianati Megawati Soekarno Putri menjadikan Gibran Rakabuming serta Presiden Joko Widodo mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, apalagi saingannya calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD yang diusung atau dideklarasikan Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang paling sakit hati Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo ketika Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD kalah atau tidak terpilih sebagai calon presiden, dan calon Wakil Presiden yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang didukung Presiden Joko Widodo, sampai semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuduh Presiden Joko Widodo membakar rumahnya sendiri. Saat itu Megawati Soekarno Putri menyatakan Presiden Joko Widodo bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi. Dianggap sudah putus hubungan dan Megawati tidak mau bertemu dengan Presiden Joko Widodo lagi. Setelah Presiden Joko Widodo tidak mau diterima Megawati Soekarno Putri, lalu Presiden Joko Widodo mendekati Partai Golkar lewat Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, menyatakan keinginannya menduduki jabatan selaku Ketua Umum Partai Golkar. Jawaban Erlangga Hartarto mengiyakannya. Tetapi para kader senior Partai Golkar seluruh Indonesia tidak setuju Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Partai Golkar ada diatur untuk menjadi ketua umum Partai Golkar minimal pengurus Partai Golkar 5 tahun. Padahal Presiden Joko Widodo, anggota Partai Golkar saja tidak pernah, apalagi pengurus Partai Golkar. Dua partai politik besar menolak Presiden Joko Widodo menjadi ketua umumnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Golkar. Selanjutnya, Zulkifli Hasan menawarkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional menggantikan Zulkifli Hasan, tetapi tidak ada jawaban. Diduga Presiden Joko Widodo tidak level Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga tidak satu visi karena Presiden Joko Widodo sebagai nasionalis, sedangkan Partai Amanat Nasional lebih mengarah ke agama, bukan nasionalis. Sehingga banyak pengamat mengusulkan sudah ditolak dua partai politik besar dan tidak level memimpin partai kecil, maka hanya ada dua kemungkinannya, yaitu membuka partai politik yang baru yang sekaligus sebagai ketua umumnya hanya saja belum diketahui banyak pendukungnya. Bila melihat Presiden Joko Widodo 2 periode menjawab presiden, diduga banyak yang mendukungnya. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo ragu-ragu membuka partai politik baru, kembali saja ke Solo untuk berkumpul sama anak dan bermain sama cucu yang disayang. Harapan saya, sebaiknya Presiden Joko Widodo setelah purna tugas sebagai presiden lebih baik kembali ke Solo, bergabung dengan keluarganya, bersatu dengan anaknya, ditambah membesarkan cucunya untuk mengisi waktu dalam menjalani pensiunnya, karena sudah lebih dari cukup pengalaman kerjanya selama 23 tahun mengabdi kepada negara, mulai wali kota Solo 2 periode, 1 periode gubernur DKI, 2 periode menjabat presiden. Sekian dan terima kasih.